Bab 746. Aku ingin menindasmu, memangnya kenapa? Kamu berani membodohiku. Pria paruh baya itu menatap warrior yang niat membunuh di matanya tidak ditutupi lagi. Warrior yang mencibir dan berkata, kamu bodoh dan menyalahkan aku. Kamu cari mati. Pria paruh baya itu baru akan menyerang, tetapi pada saat ini pria tua di samping menghentikannya dan berkata, aku tidak akan mengurusi masalah kalian. Karena kamu menyebutkan harga 8.000, maka bayarlah tagihannya. Aku tidak mau benda ini lagi. Lelaki paruh baya itu menatap dingin pada lelaki tua itu sambil bercanda, batu energi yang hanya berharga 2.000 batu energi tingkat unggul, haruskah dia merogoh kocek sebanyak 8.000 untuk membelinya? Bukankah dia yang akan rugi nantinya? Apakah menurutmu aku mudah ditindas? Wajah lelaki tua itu menjadi suram. Mata setengah suci menunjukkan penghinaan dan berkata, orang tua, jangan berpikir kamu setengah suci, kamu sudah hebat, aku anggota aliansi tiada batas, apakah kamu berani menyerangku? Aliansi tiada batas. Mendengar tiga kata ini, kerumunan yang menonton tiba-tiba menarik napas dan banyak orang bahkan berbalik dan pergi. Ada 4 kekuatan besar di seluruh kota tanpa nama, yang terkuat adalah kediaman penguasa kota dan sisanya adalah aliansi tiada batas, aliansi pembunuh dan aliansi rune. Keempat kekuatan ini terbagi di seluruh kota tanpa nama, menempati 4 wilayah, yaitu timur, barat, selatan dan utara. Tentu saja, ini hanya kekuatan di permukaan kota tanpa nama dan ada banyak kekuatan tersembunyi di kota tanpa nama. Namun, kebanyakan dari mereka relatif rendah diri dan tidak menampakkan wajahnya. Untuk pelatihan tanpa partai atau orang tanpa latar belakang, keempat kekuatan ini sama sekali tidak bisa diprovokasi, bukan hanya karena banyaknya jumlah keluarga, tetapi juga karena kekuatan mereka. Seorang setengah suci, kalau dibandingkan dengan keempat kekuatan ini, sama sekali tidak berguna. Benar saja, setelah mendengar pria paruh baya itu melaporkan identitasnya, wajah lelaki tua itu terlihat sedikit jelek. Setelah beberapa lama, dia tiba-tiba menatap warrior yang dan berkata, karena dia tidak menginginkannya, itu milikmu. Aku akan memberimu diskon dan menghitung 6.000 batu energi tingkat unggulmu. Senyum kemenangan tiba-tiba muncul di sudut mulut pria paruh baya itu dan kemudian dia menertawakan warrior yang. Warrior yang sedang bersiap untuk menonton pertunjukan, tercengang. Dia tidak menyangka lelaki tua ini benar-benar melakukan ini. Ini menunjukkan bahwa mereka memilih orang lemah untuk ditindas. Apakah kamu juga berpikir aku mudah ditindas? Warrior yang memandang lelaki tua itu dan berkata. Orang tua itu melirik warrior yang dan berkata pelan, dia tidak menginginkannya, itu tentu saja milikmu. Sebelumnya, kamu menawar sampai 7.000. Aku tidak memaksamu. Dan anak muda, bukannya aku tidak mengingatkanmu, jika kamu tidak menginginkannya, artinya kamu sedang bermain-main denganku dan akan ada harga yang harus dibayar. Warrior yang mengangguk dan berkata, kamu ingin bermain-main denganku, kan? Sebuah aura meledak dari tubuh lelaki tua itu dan menyelimuti warrior yang dan kemudian berkata dengan murung, anak muda, aku memberimu satu kesempatan terakhir, jangan sombong. Warrior yang mengerti bahwa mereka mencoba menggertaknya, jadi dia tidak berbicara omong kosong lagi, armor dewa keluarga Men langsung muncul di tubuhnya dan kemudian dia membanting pukulannya. Ekspresi lelaki tua itu berubah, dia tidak menyangka bahwa lelaki di depannya yang hanya alam kaisar akan berani menyerangnya dan dia tidak menyangka lawannya akan meninju dengan begitu cepat sehingga dia hanya bisa menyambutnya dengan tinjunya juga.
Pada saat tinju lelaki tua itu dan warrior yang hendak bersentuhan, raut wajah lelaki tua itu berubah drastis. Dia ingin menyimpan kembali tinjunya, tetapi sudah terlambat. Bang! Di mata semua orang yang ketakutan, lelaki tua itu membuangnya dan semua orang samar-samar mendengar suara keras. Alam Kaisar menerbangkan Master Setengah Suci dengan satu pukulan. Semua orang tercengang, menatap warrior yang di lapangan dengan tidak percaya. Bahkan pria paruh baya itu tercengang saat ini. Dia tidak menyangka bahwa pria yang hanya tingkat 2 di hadapannya ini akan menerbangkan Setengah Suci dengan satu pukulan. Berpura-pura lemah selama ini. Tidak peduli apa itu, lelaki paruh baya sudah memiliki niatan untuk mundur di dalam hatinya. Alasan utama mengapa warrior yang dalam masalah sebelumnya adalah karena Hades. Saudaranya dibunuh oleh Hades. Secara alami, dia merasakan dendam di hatinya, tetapi dia tahu bahwa identitas dan kekuatan Hades. Jangankan dia, bahkan master di belakangnya mungkin tidak berani mencari masalah dengan Hades, jadi dia hanya bisa menahannya. Tetapi ketika dia melihat warrior yang, dia tidak tahan lagi. Mengapa? Karena warrior yang hanya memiliki kekuatan di alam kaisar dan Hades tidak ada. Tapi sekarang, dia tahu dia sudah salah. Bagaimana bisa seseorang yang lemah bisa bersama Hades? Hanya saja pukulan ini dapat menerbangkan Setengah Suci, itu terlalu gila. Warrior yang mengulurkan tangannya, kotak pedang yang tidak lengkap di tanah terbang ke tangannya. Melihat kotak pedang di tangannya, warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku awalnya akan memberimu uang, tapi kamu tidak menginginkannya dan langsung memberikannya kepadaku secara cuma-cuma. Aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu benar-benar orang yang baik. Kamu." Pada saat ini, Setengah Suci tidak jauh dari itu hampir memuntahkan seteguk darah tua. Dia memelototi warrior yang tangan kanannya sedikit gemetar, tetapi dia tidak berani menyerang lagi. Dia tidak bodoh. Orang di depannya dapat menerbangkannya dengan satu pukulan. Tidak hanya latar belakangnya sendiri, tetapi juga kenalannya. Itu pasti sangat menakutkan. Jika salah memprovokasi orang, maka itu akan gawat. Warrior yang melirik lelaki tua itu dengan dingin dan berkata, "Mengapa kamu masih ingin memberiku sesuatu?" Orang tua itu melirik warrior yang tidak berbicara, tetapi berbalik dan pergi. Kali ini dia menerimanya. Meskipun dia dibombardir dengan pukulan sebelumnya dan menderita beberapa luka, dia tahu betul bahwa itu disebabkan oleh kecerobohannya. Jika dia menyerang, dia akan percaya diri untuk mengalahkan lawan. Tapi dia tidak melakukannya, karena dia tidak ingin memukul seorang junior. Warrior yang juga tidak mengejar lelaki tua itu, meskipun dia mengandalkan armor dewa keluarga Men dan mengejutkan lawan, dia tidak berpikir dia bisa membunuh Setengah Suci. Mengejar pihak lainnya adalah perbuatan membuang-buang waktu. Setelah menyimpan kembali armor dewa keluarga Men dan kotak pedang, warrior yang berbalik dan pergi. Dia juga tidak peduli dengan pria paruh baya di sebelahnya, karena dia sudah memikirkannya dan memutuskan bahwa dia tidak ingin mencari masalah lagi. Pria paruh baya itu tercengang, apakah pria di depannya ini meminta masalah? Pergi begitu saja. Pada saat ini, sekelompok orang di kejauhan datang. Aliansi Tiada Batas sedang melakukan sesuatu yang tidak berhubungan. Silakan pergi. Dalam 10 tarikan napas, jangan sampai aku melihat satupun orang dan jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Pria yang datang itu berteriak dan orang-orang di sekitarnya yang awalnya menonton pertunjukan menghilang tanpa jejak. Darwin Chen. Melihat pria yang membawa pisau, pria paruh baya itu sedikit terkejut dan buru-buru berjalan mendekat, berkata, "Darwin, mengapa kamu ada di sini?" Liam Zhang,
Ada saudara yang mengatakan bahwa saudaramu dibunuh. Sialan, siapa yang berani menyentuh orang-orang dari aliansi tiada batas di wilayah aliansi tiada batas? Aku sudah membawa sekelompok saudara untuk membalas dendam. Darwin Chen melihat sekeliling dan berkata, siapa yang membunuhnya? Hari ini aku akan menikamnya dengan sadis. Liam Zhang menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja. Kengerian Hades, dia tahu lebih baik daripada siapapun. Jangankan saudaranya yang dibunuh, bahkan jika saudara lelaki pemimpin dibunuh juga, khawatirnya pemimpin itu juga hanya bisa menahannya. Bagaimana boleh ditahan? Darwin Chen meraung, membunuh orang-orang dari aliansi tiada batas artinya tidak memberi aliansi kita wajah. Jika sampai berita ini tersebar, aliansi akan kehilangan harga diri. Jadi, ini bukan masalahmu saja, ini masalah seluruh aliansi tiada batas. Liam Zhang menggelengkan kepalanya dan hendak mengatakan sesuatu. Pada saat ini, seorang pemuda di samping Darwin Chen menunjuk ke warrior yang di kejauhan dan berkata, Darwin Chen, dialah yang membunuh saudara Liam Zhang. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Darwin Chen memandang warrior yang dan meraung, hentikan dia untukku. Orang-orang di sekitarnya bergerak dan datang ke warrior yang secara instan dan kemudian mengepung warrior yang. Melihat ini, Liam Zhang buru-buru berkata, hei Darwin, dengarkan aku, sudahlah. Meskipun aku tidak tahu siapa orang ini, dia bisa menerbangkan setengah suci dengan satu pukulan. Bisakah itu menjadi karakter yang sederhana? Dan lagi pihak lain datang bersama Hades. Pada saat ini, dia benar-benar menyesalinya, menyesali bahwa dia seharusnya tidak datang ke sana untuk membuat masalah. Kentut. Darwin Chen memelototi Liam Zhang dan berkata, Liam Zhang, apakah kamu laki-laki? Orang itu membunuh saudaramu dan kamu masih membelanya seperti ini. Pernahkah kamu memikirkan saudaramu? Bisakah dia beristirahat dalam damai di surga? Setelah mendengar itu, Liam Zhang terdiam, memikirkan kematian tragis saudaranya sebelumnya. Sentuhan permusuhan berangsur-angsur muncul di matanya. Darwin Chen berkata lagi, bukankah hanya karena latar belakangnya yang agak tidak biasa? Untuk apa takut? Jika terjadi hal besar, aku akan menanggungnya untukmu. Jika aku tidak bisa menanggungnya, kita masih memiliki saudara dari aliansi tiada batas. Setelah itu, Darwin Chen berjalan langsung ke warrior yang dan kemudian berkata, bocah, tidak peduli siapa kamu harus membayar harga untuk membunuh orang-orang dari aliansi tiada batas. Hari ini, aku akan memotongmu menjadi ribuan bagian dan biarkan dunia tahu bahwa aliansi tiada batas tidak bisa diganggu oleh semua orang. Warrior yang merentangkan tangannya dan berkata, kakaknya tidak dibunuh olehku. Jika kamu mencariku, kamu mencari orang yang salah. Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan pada pria di sebelahmu dan tanyakan apakah saudara dia dibunuh olehku. Darwin Chen menoleh dan menatap Liam Zhang dan pada saat ini, pemuda di sebelahnya berkata lagi, Bobby Zhang tidak dibunuh olehnya, tetapi oleh seorang wanita, tetapi dia dan wanita itu berada dalam kelompok yang sama. Darwin Chen memandang warrior yang dan warrior yang mengangguk dan berkata, sebenarnya, apa yang dia katakan itu benar. Kami memang satu kelompok untuk saat ini. Tapi utang tentunya harus mencari ke si pelaku. Dia yang membunuh saudaranya, jadi kamu harus pergi mencarinya, bukankah begitu? Jika kamu mati, itu juga sudah membalaskan dendam saudaraku. Liam Zhang tiba-tiba berkata dengan muram. Dia tahu betul bahwa tidak mungkin mencari Hades, dalam hal ini, dia hanya bisa mencari orang di depannya.
Karena pihak lain memiliki dukungan besar, cukup tidak mungkin jika lebih hebat dari Hades. Mendengar ini, warrior yang tiba-tiba menjadi marah dan berkata, "Apakah kamu benar-benar berpikir aku mudah untuk ditindas, jadi kamu terus menindasku?" Pada saat ini, Darwin tiba-tiba menggerakkan pergelangan tangannya dan pisau besar itu menunjuk ke arah warrior yang meraung, "Aku ingin menindasmu, memangnya kenapa?" Bersambung.